secara online. Tetap semangat dan bersukacita ya dalam ibadah hari ini. Betul banget, kita memang harus tetap bersukacita. Nah, sekarang adik-adik ambil Alkitabnya dan duduk yang manis ya, karena kita mau mulai saat teduh untuk masuk dalam ibadah. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, Tuhan Yesus selalu ada loh di hati kita pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Untuk itu, yuk kita bernyanyi lagu pagi hari, siang hari dengan semangat dan pakai gerakannya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai nanti. Berkati kami agar kami mau duduk manis dan mengikuti ibadah sampai selesai. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Apabila kita suka cita. Pakai gerakannya ya, kita nyanyikan sama-sama. Sekarang lebih lambat. Bila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi, sekarang yang cepat. Bila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, sekarang kita mau membaca Mazmur. Adik-adik boleh disiapkan dulu Alkitabnya. Kalau Alkitabnya sudah disiapkan, kita buka sama-sama. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Nah, untuk ayat yang tercetak keluar akan dibaca oleh adik-adik yang laki-laki bersama Kak Ale dan Kak J saya. Untuk ayat yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh adik-adik yang perempuan dibantu oleh Kak Mita dan Kak Dedes. Oke, sudah? Mari kita bermazmur. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya, agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya yang tertuntut selamanya. perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran.
Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Adik-adik boleh ditutup Alkitabnya. Nah, adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita tadi, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 139, Alkitab Mengisahkan. Dengan gerakannya ya. Sekali lagi ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau pisah kelas. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat video pengumuman IMPA berikut ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Kanita mau ajak adik-adik untuk berdoa pembukaan. Adik-adik dalam sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas segala berkat-Mu sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua? Oke. Adik-adik, tadi kan adik-adik sudah berdoa. Sekarang Kakak Michelle minta adik-adik untuk siapkan Alkitabnya, karena kita akan membaca Alkitab kita. Kalau sudah disiapkan,
Sekarang adik-adik buka Alkitabnya dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 13 sampai 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah selesai membaca Alkitab. Sekarang, kamu bisa mau tanya nih, adik-adik tahu nggak ya, siapa yang menulis kitab Amsal? Ada yang tahu? Kamu bisa kasih tahu ya. Kasih clue deh. Clue-nya adalah dia ini adalah seorang raja. Kemudian dia ini adalah raja ketiga bangsa Israel. Siapakah dia? Adik tahu siapa? Ya, itu adalah Raja Salomo. Jadi adik-adik tahu ya, kitab Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo. Dan kalau kalian baca dan lihat isi Alkitab di kitab Amsal ini, kalian akan tahu bahwa banyak sekali nasihat-nasihat yang dituliskan kitab Amsal ini. Salah satunya adalah nasihat tentang hikmat. Adik-adik pasti sering dengar tentang kata-kata hikmat. Nah, apa sih hikmat itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hikmat itu adalah kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan, sehingga orang tersebut melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, hikmat itu diberikan oleh Tuhan kepada semua orang. Adik-adik pun diberikan hikmat oleh Tuhan. Sampai kalian besar pun di papa mama diberikan hikmat juga oleh Tuhan. Nah, sekarang ini zaman yang modern ini yang semuanya serba canggih, semuanya pasti mempunyai gadget, entah itu laptop, iPad, ataupun smartphone. Jadi adik-adik, dengan hikmat itu kalian bisa menggunakan smartphone ataupun gadget-gadget ini nih dengan baik. Karena Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Jadi kita pun harus menggunakannya dengan baik. Nah, aku bisa kasih tahu ya, apa aja sih dampak-dampaknya. Pertama, dampak positif ataupun dampak negatif dari gadget yang kalian gunakan. Gadget yang kalian punya sekarang ini seperti laptop, smartphone, ataupun iPad memang bisa mempermudah kalian untuk melakukan semuanya, betul kan? Dan itu bisa kalian bawa juga kemana-mana. Apakah kalian tahu apa sih dampak positifnya atau manfaatnya dari gadget-gadget yang kalian punya ini? Yuk kita lihat. Yang pertama, pastinya bisa untuk berkomunikasi di HP kalian masing-masing sama ataupun iPad. Kalian punya aplikasi ini, yaitu aplikasi WhatsApp. Dengan aplikasi ini, kalian bisa menelpon
ataupun melakukan panggilan video call kepada orang-orang kalian yang jauh, entah kepada teman, kepada saudara-saudara, ataupun orang lain, ataupun sahabat kalian yang jauh sekali di sana, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Dan kalian hanya cukup mengisi pulsa kalian, kemudian pakai paket data ataupun harus dibadak wifi. Jadi ini gampang kan? Mudah sekali buat kalian yang berkomunikasi. Selanjutnya, dengan gadget kalian, apalagi di zaman modern ini yang semuanya serba memakai wifi ataupun alat paket data, kalian bisa mencari informasi apapun di web browser. Jadi kalian bisa ke Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, ataupun ke Safari. Cukup kalian mengetikkan kata-kata yang ingin kalian cari ataupun informasi yang ingin kalian cari, maka akan banyak sekali informasi yang muncul. Gampang kan sekarang? Kemudian ini, kalau kalian suka mendesain ataupun menggambar, kalian bisa nih menggambar dengan gadget kalian, ataupun ada kayak seperti laptop khusus ataupun HP khusus untuk menggambar. Jadi kalau kalian suka baca webtoon ataupun manga lain, nah mereka itu adalah orang-orang yang suka menggambar, dan menggambarnya itu di sini, menggambar di gadget mereka ini. Jadi inilah manfaat-manfaat yang bisa kalian dapatkan dari gadget kalian. Kalian pasti suka menggunakannya kan? Dan selain dari dampak positif yang tadi bisa kalian manfaatkan, ada juga negatifnya. Yaitu 3 gambar ini. Menurut kalian apakah ini baik? Tentu tidak, ini bukanlah contoh yang baik. Kenapa? Karena mereka seperti kakak adik ini terlalu menggunakan HP ataupun laptop dan iPad gadgetnya itu terlalu lama. Yaitu ada bom waktu, artinya mereka menggunakan itu terlalu lama. Kemudian mereka tidak mau mempedulikan itu sama lainnya, selalu fokus. Jadi gambar di bawahnya itu kalian bisa lihat. Tuh, bisa jadi kalau kalian menggunakannya itu dengan tidak baik, kalian bisa berantem. Kakak mau main game, ada juga mau main game. Mungkinnya terjadilah pertengkaran yang tidak baik. Dan terakhir, kalau di gambar sampingnya sebelah kiri, yang terjadi adalah akhirnya menangis ketika HP-nya rusak. Menangislah mereka karena itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi gunakan sebaik-baiknya ya. Gambar selanjutnya, di gambar ini kalian bisa lihat seorang anak perempuan. Dia lagi diomelin sama mamanya karena dia terus menggunakan HP-nya. Mungkin anak perempuannya tidak mau belajar, jadi ngomel-ngomel. Tapi anak perempuan ini tidak mau mendengarkan ketika ngomelin. Nah, selain dari 2 dampak negatif ini, ada juga dampak negatif lainnya. Yang tentunya tidak baik bagi kesehatan kalian, terutama tidak baik bagi kesehatan mata kalian. Inilah yang akan terjadi kalau kalian bermain game terlalu lama di iPad, laptop, ataupun smartphone kalian. Kalian bisa tuh lihat di TV ataupun searching di browser. Kalian akan lihat apa sih dampak negatifnya dari bermain gadget. Salah satunya seperti ini, terlalu lama bermain di gadget akhirnya membuat mata kalian menjadi
bengkak seperti ini, ataupun paling parah kalian bisa mengalami kerusakan mata. Kalian bisa lihat tuh kalau di web kalian cari dampak negatif dari gadget. Ada berbagai macam foto anak-anak atau orang dewasa yang matanya mengalami kerusakan karena tidak bermain gadget ini dengan baik. Mereka menggunakan gadget ini dalam waktu yang sangat lama. Jadi kalau kalian juga main game, ingat ya, kalian juga harus berhenti mengistirahatkan sebentar mata kalian, biar mata kalian juga bisa istirahat dan tidak terlalu capek. Kalau misalnya ada satu foto lagi, foto tentang karya anak bangsa yang berprestasi dengan menggunakan gadgetnya. Tara, ini adalah Anneke Nazia Setiawan. Dia ini memenangkan juara 1 dalam lomba Kalbe Junior Scientist Award KJSA 2019. Dia berhasil membuat game taekwondo yang diberi nama Kick It Out. Gamenya sendiri menggunakan webcam. Ya, jadi menggunakan webcam. Kemudian anak-anak yang bermain dengan video game ini, mereka juga bisa aktif bergerak. Karena dengan video game ini mereka bisa beraktif seperti mereka memainkan taekwondo. Mereka bisa melakukan menendang, memukul, meloncat. Nah, jadi game yang dibuat oleh Anneke ini bisa membuat anak-anak yang bermain ini menjadi aktif. Aktifnya dalam hal positif, karena badannya juga bisa ikut bergerak kan. Saatnya melompat, mereka melompat. Saatnya menendang, saatnya memukul, akan memukul. Jadi dari game ini ada juga manfaatnya. Bagus kan? Adik-adik, dari cerita yang tadi sudah kami share ceritakan, kalian tahu kan apa aja sih dampak positif dan dampak negatif dari gadget yang selalu kalian gunakan? Banyak lagi hal-hal yang bisa kalian cari. Kalau kalian mau tahu dampak positif atau negatifnya lain, di website yang bisa kalian kunjungi. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kalian lakukan dengan gadget yang kalian punya. Seperti adik-adik tadi, dia berhasil membuat sebuah permainan yang bisa membuat anak-anak senang, tapi juga berguna bagi orang lain dan juga membawa dampak positif. Jadi adik-adik, kalian pun juga pasti bisa begitu. Nah, jangan lupa kalian harus berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Minta Tuhan Yesus tolong aku supaya aku bisa menjadi orang yang berhikmat, terutama dalam menggunakan gadget. Supaya gadget yang adik-adik punya ini tidak terpakai sia-sia. Ini bisa berguna juga untuk orang lain. Seperti yang kakak-kakak lakukan sekarang dengan laptop yang kakak-kakak punya, smartphone. Kakak-kakak semua di sini yang mengajar kalian melalui online ini bisa membuat video, sehingga video-video yang kalian nonton ini bisa menjadi berkat bagi kalian. Jadi ingat adik-adik ya, kita dikasih hikmat oleh Tuhan dan kita harus melakukannya dengan baik. Hikmat yang dikasih Tuhan dan minta supaya itu berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Jadi berkaryalah dengan gadget yang kalian punya dan menjadi anak yang lebih kreatif lagi dengan gadget yang kalian punya. Baiklah, demikian pemberitaan firman dan cerita kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Amin. Adik-adik, kita akan doa syafaat. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik,
terima kasih atas berkat-Mu, kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan juga merenungkannya. Ya Bapa, berkati kami agar firman yang sudah kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini ya Bapa, kami ingin menaikkan syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Bapa, sebagai suatu negara yang memiliki banyak keragaman, ada hal positif dan negatif dari keberagaman tersebut. Berkatilah ya Bapa pemerintah kami, agar pemerintah dapat mengembangkan dan mempertahankan hal positif yang ada dan dapat meminimalisir atau mengevaluasi hal negatif yang masih ada agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang maju untuk kedepannya. Berkati setiap proses yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari presiden hingga ketua RT, agar mereka dapat menjalankan seluruh prosesnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Ya Bapa, dalam waktu dekat ini akan diadakan pemilihan pengurus Pelkat GPIB Pelita. Berkati setiap proses pemilihan ini ya Bapa, agar semua proses dapat berjalan dengan baik. Berkati juga setiap pelayanan yang dilakukan di masa pandemi ini. Berikanlah para pelayan-Mu kesehatan serta hikmat dalam melaksanakan seluruh pelayanan yang ada, agar seluruh pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Bapa. Berkati kami satu persatu, berikan kami hikmat, akal budi, kepintaran, agar kami dapat tetap bisa mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru kami, meskipun dilaksanakan secara online. Berkati juga guru-guru kami, berikan mereka hikmat agar mereka tetap dengan sabar memberikan pengajaran yang terbaik untuk kami para muridnya. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, Opa Oma, Mama Papa, kakak adik, dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka ya Bapa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Berikanlah kesehatan agar mereka tetap bisa menjalankan seluruh aktivitas mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk para fakir miskin ya Bapa. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami menyadari bahwa kami semua sedang dalam masa-masa sulit. Oleh karena itu ya Tuhan, terkhusus untuk para fakir miskin, berikanlah mereka kecukupan agar mereka tetap bisa untuk bertahan hidup. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Ya Bapa, Engkau adalah dokter dari segala dokter. Berkatilah ya Tuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkati obat-obatan yang mereka minum dan tangan-tangan dokter yang mengobati mereka. Jamahlah mereka, berikanlah mereka kesembuhan agar mereka dapat kembali menjalankan aktivitas mereka seperti sedia kala. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan.
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Adik-adik dalam sikap berdoa yang benar ya. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau terima dan kuduskan persembahan ini agar boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam setiap hal Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, sekarang kita mau buat aktivitas. Aktivitas yang akan kita buat hasilnya nanti seperti ini. Mari kita lihat alat dan bahannya berikut ini. Nah, sekarang kita siapkan alat dan bahan untuk membuat aktivitas hari ini. Ada kertas berwarna biru, kertas panjang warna-warni, gunting, lem, dan pulpen. Sekarang adik-adik boleh ambil kertas biru dan guntingnya. Lalu gunting menjadi bentuk awan seperti yang kakak contohkan. Setelah itu, adik-adik boleh ambil kertas warna-warni panjang. Nah, adik-adik sekarang tuliskan di awannya hal baik apa saja yang dapat kita lakukan dengan menggunakan gadget. Dan di kertas yang panjangnya, adik-adik boleh berikan contohnya. Nah, seperti ini ya. Sekarang adik-adik boleh ambil lemnya. Adik-adik lem kertas panjangnya untuk disatukan ke awannya. Kalau sudah, seperti ini ya contohnya adik-adik. Selamat mencoba, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Yuk, kita lipat tangannya, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang tadi kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Pertemukan kami kembali lagi dalam Impa Online pada minggu depan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, Kak Keke mau pesen nih ya. Kalau adik-adik berpergian, jangan lupa menggunakan masker dan juga rajin mencuci tangannya. Agar adik-adik terhindar dari kuman-kuman. Dan juga jangan lupa makan makanan yang sehat, berolahraga dan istirahat yang cukup ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!